Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Terima kasih ya sudah menyempatkan waktu untuk datang pada pagi hari ini. Iya, Bu. Sebelum kita memulai kegiatan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelumnya ini sudah kenal nggak ya satu sama lain ini? Belum, Ibu. Siapa? Ya. Kok bisa tahu nama saya? Ya kenal pas waktu kuliah. Iya, Ada apa ya? Baik, ini dimulai dari saya ya. Dan kenal saya belum? Belum, Bu. Nama saya ini Anan ya, bisa dipanggil Ananda, bisa dipanggil Kak Anan. Ya, Bu Anan. Iya. Saya itu dari Kudus sendiri ya. Untuk hobinya saya itu senang membaca cerita. Cerita apa, Bu? Cerita sembarangan umum. Oh iya. Cerita novel ini. Iya. Ini langsung saja kalian ya para diri dari Mbak Nabila, dari Mbak ini. Oke, perkenalkan nama saya Nabila. Sama alamat Ibu. Iya. Alamat saya di Kudus sendiri. Hobi saya memasak. Perkenalkan nama saya Aisyah Nurjana, bisa dipanggil Jan. Halo Mbak Jan. Perkenalkan nama saya Andi Surya, biasa dipanggil ya. Saya dari Kodanan Blora, hobi saya mancing. Perkenalkan nama saya Nur Hasaniyah. Kadang-kadang bisa dipanggil Yaya, tapi sekarang dominannya dipanggil Mimi. Halo Mbak. Alamat saya dari Surabaya. Ya, Jauh. saya kakek di sini. Rantau ya? Ya, hobi saya itu tidur. Itu bukan hobi Mbak. Enggak, saya Kewajiban manusia untuk beristirahat. ya, tapi saya suka banget sama tidur. Oke. Saya Arita dari Are. Halo Mbak Ale. Saya sekolahnya di Kudus. Hobinya beli jajan. Suka makan Mbak? Iya. Iya, sama saya. Sama kita dulu. Oh iya. Udah ya, udah semua ya, udah update. Dan Bu. Sebelum kegiatan ini dimulai, kita explaining dulu ya. Iya. Explainingnya tuh gini. Kalau saya bilang kayak pundak lutut kaki, nah kalian harus fokus. Pundak lutut kaki gitu. Dengarkan yang saya katakan itu. Pasti kalian berkonsentrasi ya. Kita mulai ya. Pundak lutut kaki. Lutut kaki. Pundak lutut kaki. Lutut pundak kaki. Oke, sepertinya ini sudah pada semangat ya. Sebelumnya kalian udah pernah memulai sesi ini belum, sesi counseling ini? Pernah satu kali. Oh, udah Dulu pernah mau ya? pernah Bu, tapi aku nggak berani. Oh gitu. Baik, ini saya akan jelasin terlebih dahulu ya. Untuk tujuan kita konseling pada pagi hari ini itu tujuannya adalah kita untuk menciptakan rasa aman ya. Kita bisa mengeksplorasi perasaan kita, memahami diri sendiri, dan menemukan kekuatan di dalam diri kita untuk bisa terus tumbuh. Nah, untuk menciptakan ruang aman itu kita juga punya beberapa asas. Tentunya ada asas kerahasiaan. Kalian tenang aja karena di sini tuh pastinya tuh aman ya. Jadi rahasia kalian tuh aman. Kalian juga tidak boleh asal menyebarkan berinformasi di sini. Nah, ada asas keterbukaan. Kalian wajib bercerita secara terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi. Iya, ada asas kesukarelaan. Kalian kesini datangnya itu tanpa paksaan ya, betul ya? Dan gak ada yang memaksa. Dan ada asas kekinian. Jadi cerita yang kalian nanti bisa sampaikan itu cerita yang benar-benar terkini gitu. Jadi langsung saja ya kita mulai kegiatan ini. Ini bisa diceritain terlebih dahulu tentang masalah-masalah dari mbak-mbaknya ya, bisa dimulai dari sini. Mbak siapa tadi? Mbak Are ya, bisa diceritakan nanti urut ya. Mbak Are boleh. Oke, jadi saya tuh punya permasalahan dulu. Saya tuh udah insecure sama orang. Di situ tuh saya tuh merasa rendah gitu loh. Kayak misalnya ada orang cantik banget. Jadi saya tuh insecure dan saya merasa nggak jadi aku jadinya tuh yang aku insecure ini kamu nggak mau deket sama dia.
mendengarkan, jangan main HP sendiri. Nggak berani. Berarti kalau nggak berani, mbaknya harus bisa belajar dari dalam diri dulu. Harus bisa, itu kan kayak people pleasure ya, nggak enakan. Nah, mbaknya itu bisa mengurangi itu. Harus bisa, misal mbaknya nggak nyaman ya mbaknya harus bilang. Karena kalau nggak gitu, nanti yang rugi, yang sakit kan pasti mbaknya sendiri. Kadang aku kayak pengen beli sendiri aja gitu. Jangan, kalau menurut saya jangan ya. Karena kalau bahas dendam tuh nggak ada habisnya. Karena mbaknya yakin aja, sesuatu yang kita tabur itu pasti yang akan kita tuai. Entah bukan hari ini, tapi entah kapan kan pasti ada hasilnya ya. Yang penting kita tuh terus positif thinking aja. Selanjutnya, Kalau saya itu kayak kan sekarang saya kuliah. Nah, saat aku kan lepas setelah ada 2. Jadi teman saya itu sering bawa temennya bu. Nah, setiap hari kalau aku baru bangun tuh udah ada temennya. Gak enak jam kan? berapa ini Mbak? Kadang kan habis subuh tidur lagi. Gak tidur sih. Biasanya tapi kalau pagi jam pertama kayak kuliah gitu loh, itu udah ada temennya, bikin gak nyaman. Mana kalau bicara kan keras-keras gitu ya, pokoknya nggak nyaman gitu lah. Berarti pagi tuh temannya udah datang. Iya. Berapa orang? Kurang lebih ada kalau 4-5 orang. Iya sih Mbak, memang kalau gitu kita mau mundur juga kayak temannya. Untuk ini Mbak siapa tadi? Mbak ya. Mbak Ia ya. Mbaknya bisa ini ngasih tahu ke temannya pelan-pelan tapi tanpa harus bikin dia tersinggung. Nggak apa-apa kalau momen nggak apa-apa, tapi kan maksudnya ngeliat jam dulu ya. Kalau masih pagi kan kalau bisa kan ini lebih apa ya, seharusnya kan lebih bisa berpikir ya Mbak. Soalnya kan masih pagi-pagi juga ya, Mbaknya juga mungkin seharusnya masih tidur ya, tapi ada temannya malah jadinya kegangguan. Mbaknya bisa ngomong pelan-pelan sama temannya biar dia juga nggak tersinggung. Iya Mbak. Selanjutnya Mbak Jen. Oh iya Mbak Jen, gimana ini? Saya itu juga kurang bisa menulis waktu aja sih Bu. Saya kuliah sama tulisan. Berarti ini masalahnya internal ya? Oke, kalau gitu Mbak Jen ini bisa ini coba, ini kan kuliahnya nggak sampai ya? Iya, nggak setiap hari sih. Cuma Senin sampai Kamis. Tapi kadang di Selasa itu hari Selasanya tidak ada. Berarti Senin sampai Kamis itu mbaknya nggak kerja? Enggak. Oh, kerjanya pas libur aja. Nah kalau gitu malah lebih mudah untuk memanage waktunya, karena kan di saat kuliah mbaknya nggak kerja, di saat kerja mbaknya udah libur kuliah. Nah itu malah sangat mudah Mbak. Nah itu. Gimana maksudnya? Nah itu susah. Kayak yang ngerjain itu kayak susah. Gitu. Kalau mbaknya ini semester berapa sih? Semester 2 sih. Kalau semester 2 seharusnya kan masih ini ya, masih awal-awal ya. Nah ini bisa dijadiin kesempatan mbaknya juga. Mbaknya bisa mendapatkan pengalaman kerja, tapi mbaknya juga di apa nih, misal sebelum kerja mbaknya bisa mulai menyicil mengerjakan tugas gitu. Mungkin saya Iya. Kalau misal nanti mbaknya punya solusi itu juga bisa diterapkan ya. Nah untuk Mbak Nabila, Kalau saya itu ini Bu, saya sih merasa nggak enakan kayak biasanya saya tuh sering disuruh ya sama teman ya, meskipun nggak dalam bentuk sini tapi itu sering gitu. Saya tuh pengen menolak, tapi tuh kayak kalau menolak nanti saya tuh takut kalau teman-teman menjauhi saya atau gimana gitu. menurutnya itu kayak dalam hal apa Mbak itu contohnya? Kayak contohnya kan di dalam kelompok gitu ya, nanti tuh itu saya disuruh kerjain contohnya kerjain gitu ya, kayak bersatunya dulu gitu, tapi kan saya kerjain dalam 1 hari itu kan udah selesai, terus saya bikin grup ini sudah langsung ke teman-teman, teman-teman juga ada respon gitu, sehingga gimana ya kayak gitu. Oh gitu. Dari permasalahan kalian semua, ini yang mau dibahas cerita siapa ya? mungkin nggak dapat sih. Mbak Nabila ya. Oke, Mbak Nabila berarti people pleasure ya? Iya. Oke, people pleasure tuh memang kalian pasti juga punya ya ini. Ya, seperti seperti ya. itu. Masih sampai sekarang saya tuh ada gitu, ada posisi aja gitu. Oke, nah ini kan nyambung ya sama teman-teman semuanya. Kita lebih lanjutnya ke Mbak Nabila aja ya. Coba bisa menceritain Mbak Nabila lebih detailnya. Jadi gini, saya tuh sering disuruh sama teman kayak gini, contohnya tuh disuruh itu
itu beli es kayak gitu ya, itu semua dari kecil ya Bu. Tapi kalau disuruh terus rasanya kayak capek, kenapa sih aku gitu ya kayak gitu. Terus kadang yang lainnya kayak pas waktu kelompokan gitu ya, waktu kelompokan itu saya tuh sering disuruh menyelesaikan kayak biasanya kalau kelompokan kan disuruh buat makalah Bu. Nah saya tuh sering disuruh gitu buat makalah. Nah nanti teman-teman tuh ada yang nggak mau menghibur gitu, jadinya ya mau gimana lagi, akhirnya ya yang ngerjain ya cuma saya aja. Dari permasalahan Mbak Nadia ini kan hampir semuanya teman-teman kan juga begitu ya. Nah untuk solusi dari people pleasure, saya ini punya teknik Mbak. Namanya itu teknik assertive training. Oh iya. Ada yang tahu nggak? Tahu. Apa? Iya apa? Coba dari kenapa? Kayak susah untuk mengucapkan tidak, kayak Mengubah hal yang negatif menjadi yang lebih positif. Iya. Nah kita harus berani berbicara ya. Misal kita nggak nyaman, kita nggak mau, kita usahakan bilang no, say no. Kayak kita harus berani bilang tidak, tapi tanpa mengurangi rasa hormat. Kayak kita itu berbicaranya tuh ini biar mereka tuh nggak tersinggung kan. Misal gini, maaf ya, tapi kan kayak tugas ya Mbak. Maaf ya, ini kan udah bagian kamu, bagian aku udah aku kerjain. Jadi kamu kerjain dulu aja. Misalnya nanti kamu bingung atau kurang paham, nanti kamu bisa minta bantuan ke aku. Tapi ini kan udah tugas kamu, jadi ini kerjain dulu ya kayak gitu. Nah misal kayak misal jajan juga, tapi aku ini ya udah di sini. Jadi misal aku beli itu harus kesana lagi gitu. Jadi aku nanti kan bolak-balik. Ini aja ya, kapan-kapan aja ya. Misal aku bisa pasti aku bantu Pak, tapi untuk kali ini maaf ya aku nggak bisa. Kalau ini ya solusi saya sih seperti itu. Misal Mbak yang nanti punya solusi yang lebih efektif lagi itu mungkin bisa diterapkan. Ada tanggapan dari yang lain mungkin? kalau orangnya gimana? Marah Iya kayak marah. Orang nggak dituruti atau nesul gitu loh Bu, kayak gimana Mas? Itu kan urusan dia. Kayak maksudnya gini, kita tuh nggak perlu bertanggung jawab tentang urusan orang lain. Soalnya gini, kalau misal kita terus-terusan seperti itu, yang itu kita sendiri. Tapi itu kan kita juga enak marahin aku kan nggak apa-apa, kita kasih pemahaman sedikit ya, kita kasih pengertian sedikit ke dia. Misal dia tetap nggak mau paham, berarti kan memang dia yang mungkin maaf sedikit bermasalah atau kayak punya trauma atau apa gitu. Nah kita juga bisa membantunya gitu. jadi gitu ya Bu, berani mencoba untuk Tidak betul, tapi kita juga harus ngomongnya juga hati-hati juga gitu. Gitu ya. Ini apa? Ada yang mau dibahas lagi? Oke, berarti kita sudahin aja ya Mbak untuk konseling kelompoknya pada pagi hari ini. Jadi kita tuh harus bisa lebih apa ya? Lebih berani untuk menolak ya. Menolak kan bukan berarti kita nggak mau, tapi kan untuk sekali dua kali juga nggak apa-apa. Baik, terima kasih ya untuk atas partisipasinya untuk pagi hari ini. Saya sudahin dulu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.